Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan selalu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam keluarga rumah tangga ini sedang mendapat duka, tapi kita tetap wajib mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita bisa ada di sini, kita bisa bersama-sama bersatu hati dalam keluarga ini. Dimana pada tadi siang Ibu terkasih dalam kemarin hari Selasa tanggal 30 Agustus pukul 16.20, Ibu terkasih dalam keluarga ini, Ibu Lensi Enam Domoy atau Kakak Indoheti sudah berpulang ke pangkuan Bapak yang di sorga. Saya atas nama pribadi, atas nama pengurus lingkungan Kanaan dan atas nama MPH turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu terkasih diberi kekuatan dan kesabaran. Adapun pendeta yang melayani kita untuk sore hari ini, perkabungan yang kedua, malam kedua, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gayus Cantijiman STH yang dibantu oleh kami, saya sendiri, Penetua Resmanis Etna, Penetua Krispion Kaber, Diakon Emeksi Elimin, Diakon Thomas Sega. Liturgi yang kita pakai yaitu liturgi perkabungan bentuk kedua. Bentuk kedua ya Pak. Halaman 9. Diberi kesempatan kepada keluarga duka atau yang mewakili
untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam. Salam. Atas nama keluarga kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk sidang pergabungan yang berbahagia pada malam ini, yang bisa meluangkan waktu untuk kita semua mengikuti kebaktian penghiburan malam yang kedua dengan dipanggilnya saudara kami Yensi Edomoy, yang biasa kami biasa panggil itu Kakak Iwong atau Ilu Heti, pada tanggal 30 Agustus Selasa kemarin jam 4.20 di Rumah Sakit Doris Silvanus. Kakak kami ini terlahir sebagai anak kedua dari 13 bersaudara, dan yang sudah berpulang 5 orang, termasuk kakak kami Lindu Heti ini. Pada hari ini dia mempunyai dan menikah dengan almarhum kakak kami Daboy, yang sudah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lewat, dan mempunyai 4 orang anak, semua sudah berkeluarga, 13 orang cucu. Dan kakak kami ini pensiunan pegawai negeri sipil atau seorang guru. Riwayat sakit almarhum itu pada tahun 97, kalau tidak salah ya, informasi yang disampaikan keponakan kami Happy, itu diderita dari kaki kiri. Itu ada pembekakan, benjol-benjol, dan luka tidak sembuh-sembuh. Akhirnya setelah diperiksa ke dokter, dinyatakan oleh dokter itu diabetes, dan itu berjalan sampai kaki kirinya itu sempat diamputasi. Kalau tidak salah itu jempolnya, jempol kiri. Dan 5 tahun terakhir akibat penyakit diabetes beliau itu menjadi komplikasi jantung dan ginjal. Itu hasil diagnosa dokter. Dan selama 5 tahun itu, lebih lah dari 5 tahun, beliau cuci darah di ruangan HD. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh dokter perawat yang ada di ruangan HD, karena kakak kami ini rutin cuci darah di situ, jadi pasien yang sudah familiar lah di ruangan itu. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk MPH Jemaat GKI Kanaan yang dalam beberapa tahun ini selalu mengunjungi, mendoakan kakak kami ini. Dan itu kami rasakan sangat menghibur bagi kakak kami yang sakit. Walaupun kesadaran beliau, termasuk kakak kami Bapak Heti dulu, sama sakit stroke, tapi jemaat GKI Kanaan, khususnya pendeta dan penatua diakon, tidak segan-segan dan untuk datang menghibur mereka dalam doa pelayanan. Untuk itu dari kami keluarga sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih. Dan pada malam ini juga keluarga sudah menyepakati, mohon didoakan nanti Pak Pendeta, karena akan mengadakan pemasukan jenazah ke peti yang sudah disiapkan. Dan kami teruskan bahwa riwayat penyakit kakak kami ini pada hari Sabtu minggu yang lewat, dia diopname lagi oleh keponakan kami, diantar dan dirawat di ruangan Roy kurang lebih 10 hari dalam perawatan dokter. Dan pada hari Selasa sore kemarin, sebelum menghembuskan napas terakhir, juga ada pelayanan yang dilakukan oleh pihak gereja, khususnya oleh pendeta Neni yang sempat ke ruangan Roy dan mendoakan beliau. Dan setelah didoakan, beliau menghembuskan napas terakhir dengan tenang, dan itu adalah suatu mujizat yang kami rasakan, karena kita menyadari bahwa sebagai manusia tentunya kita dalam kelemahan. Dan kakak kami juga dengan tersenyum, artinya dia memang sudah legowo
mungkin ada sesuatu yang dia rasakan yang pada saat itu sehingga dia melepaskan napasnya yang terakhir itu dengan tenang. Dan itu buat kami mungkin pada saat itu sedih, tapi juga sebagai manusia kami bersyukur karena dari dirinya sendiri sudah mengamini bahwa dengan doa yang dikuasakan lewat Tuhan Yesus Kristus bahwa beliau bisa diterima di Yerusalem atau di Firdaus. Itu adalah iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan besok akan dilaksanakan pemakaman pada pukul 10. Ada kebaktian di tempat ini, kemudian akan dimakamkan di kilometer 12 Blok C di samping makam kakak kami Bapak Heti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Pendeta, mohon nanti didoakan dalam sebelum peletakan jenazah ke peti jenazah untuk keluarga besar kami yang ditinggalkan oleh beliau, kemudian untuk keluarga kami juga yang mungkin belum sempat hadir tapi akan menuju ke sini ke Palangkaraya dari berbagai daerah, mohon disertai perjalanan mereka dan kami juga mampu melewati hal ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih dan selamat malam. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan introitus. Liturgi yang dipergunakan halaman 9. Introitus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat, bukan dari Kidung, dari NKBI nomor 164 halaman 79. 164 halaman 79, bait pertama dan 2. Tuhan
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari serta penghiburan dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-15 yang saya baca demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya bacakan pada malam hari ini adalah merupakan bagian daripada percakapan seorang Farisi yang bernama Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus seorang Farisi yang percaya dan mengagumi Yesus, sehingga dia datang pada waktu malam berdialog dengan Yesus, mau tahu dan mengetahui tentang Yesus yang sebenarnya. Dan oleh karena itu ayat yang ke-15 mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya apa yang dipercaya. Yesus mengatakan Dia pergi untuk menebus dan Dia pergi untuk menyiapkan tempat kepada setiap orang yang percaya. Dan oleh karena itu inilah andalan kita, pengharapan kita. Oleh karena itu bukti-bukti iman dan dasar-dasar keyakinan iman kita inilah yang membuat kita harus mampu dan kuat untuk tetap berpegang kepada Kristus dan sampai kita tinggalkan Dia. Oleh karena itu tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh hanya di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah dasar-dasar yang saya kemukakan malam hari ini. Di dalam situasi keadaan duka bersama keluarga, kita diingatkan supaya kita apapun masalah dan persoalan kita, jangan sampai terpisah daripada Kristus. Dan inilah almarhumah yang telah dipanggil Tuhan ini telah memberikan teladan untuk kita sampai titik akhir dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah kunci kehidupan kita, orang percaya di dalam Kristus Yesus. Terus percaya untuk seumur hidup kita, berapapun umur hidup kita, selama itu juga kita akan terus berpegang kepada Kristus Tuhan. Saya kira ini firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk pertama kali kami berikan kesempatan puji-pujian dari anak cucu menantu. Judulnya adalah Di Doa Ibuku. Kami persilahkan kepada anak cucu menantu almarhum. Kenapa lagu ini kami nyanyikan? Karena di setiap doa mama, nama kami anak menantu cucunya disebutkan. Tidak pernah lepas dia dalam setiap doanya. Bukan hanya anak menantu dan cucunya, adik dan kakak-kakaknya juga dia doakan. Sehingga kami pada malam hari ini bersama keluarga besar, bersama anak menantu dan cucunya menyanyikan lagu ini. Masih kecil, gembira dan senang.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mohon kepada seluruh keluarga mempersiapkan diri berkumpul di dekat almarhumah jenazah untuk mempersiapkan diri memasukkan jenazah. Ambalimin lah. Bara gitu. Bara kayak gitu. Ya angkatlah kariknya mendatang. Enggak, biar diangkat dulu, nanti kita angkat ini. Ya, angkat. Bisa harus tangan lagi semua. Ya, iya, buka. Ayo kita. Ya. Tilam duluan. Tilam. Duluan. Iya, belum. Ya, sudah di situ ratakan. Jangan deh. Yuk. Pelan-pelan. Gemet, ya. Ada bantal. Sudah ada bantal. Masih ada bantal. Sudah. Ada bantal. Ya, sudah. Coba perata itu, Pak. Rata. Yuk, angkat. Kakak, perata itu ya. Ya. Nah, jadi. Kasih. Tarik lagi. Ya, tutup lah. Ya, urusan tutup. Ya, mana tutup ya? Ya gitu. Ingatlah tidak sampai begini. Yuk. Kita akan berdoa sekaligus mengakhiri ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau di dalam Roh Kudus telah memampukan keluarga meletakkan almarhumah ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami percaya Engkau pun telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada penatua. Oh Tuhan Yesus, di jembatan selamatku, aku ayung opanenus, bimbing aku lengiku, kata tahian Tuhan,
Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ibadah pemberangkatan mendiang Nancy Enan Demoy yang kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal ya pada pagi hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ibadah di pemakaman kilometer 12,5 di Blok C. Adapun ibadah pada kesempatan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dona Idimen STH dan didampingi oleh yang pertama Bapak Penetua Willy S. Jala, yang kedua Bapak Penetua Enrico Ed Tado, dan yang ketiga Penetua Ibu Surmiati, kemudian Diakon Wisnawati Jibaen, dan saya sendiri Penetua Simpson Geta. Adapun acara kita di kesempatan pada pagi hari di rumah duka ini akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, pengantar. Kedua, pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Yang ketiga, sambutan dari pihak keluarga. Yang keempat, sambutan dari NPH Jemaat GKI Kanaan. Dan yang kelima adalah ibadah. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kepada pihak yang mewakili keluarga kami berkesempatan dan kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Baiklah, akan kami bacakan riwayat singkat almarhum. Riwayat singkat almarhum. Nama Nancy Enan Domoy. Tempat tanggal lahir Beleng Rambang 30 April 1958 dengan usia 64 tahun. Riwayat keluarga. 1. Almarhum anak kedua dari 13 bersaudara. 1. Irusali Edomoy. 2. Maladi Edomoy almarhum. Panhein Domi. 6. Sumi Edomoy almarhum. 7. Lami Edomoy. 8. Judi Edomoy. 9. Dadahwati Edomoy. 10. Duya Edomoy. 11. Sulani Edomoy. 12. Jodi Edomoy. 13. Rusana Edomoy. Kedua, almarhum menikah dengan Dabui Manan almarhum tahun 1979 dan memiliki 4 orang yang telah, saya ulang, dan memiliki 4 orang anak yang telah menikah serta memiliki 13 orang cucu. Anak pertama
bernama Hetty Andriani, suami Yumedi M.A.Y, dengan memiliki 3 orang anak, yaitu Meiti Kesalova, Fania Angela Christie, dan Chole Evelyn Manuela. Kedua, anak kedua Yeyet Suryatno, istri Debbie Kwenaryanti, dengan memiliki 3 orang anak, Gabriela Ardai Perliki, Felicia Arindi Perliki, dan Noel Anggra Perliki. Yang ketiga, yaitu anak ketiga, Seniwati, suami Andreas Riri, memiliki 3 orang anak, yaitu Sen Yeri Pendrio Real Riri, Morgan Eiktan Riri, dan Melvin Gabriel Riri. 4. Anak yang keempat, Lili Estria, suami Karisma Brahma, dengan memiliki 4 orang anak, Francesco Limael Karisma, Bralian Aska Karisma, Beatriza Lopeli Karisma, dan Keijaro Sekali Karisma. Selanjutnya, riwayat pendidikan. 1. Almarhum sekolah SD di Desa Berengrambang, tamat tahun 1972. Yang kedua, SMP Kristen Palangkaraya, tamat tahun 1976. 3. Sekolah Pendidikan Guru SPG, tamat tahun 1979. Selanjutnya, riwayat pekerjaan. Almarhumah sebagai guru pengajar di 1. SDN Impres Baru di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Beringin Barat, tahun 1979. 2. SDN Impres Putri, Kota Palangkaraya, tahun 1980. 3. Pensiun tahun 2011 pada usia 53 tahun dengan masa kerja 31 tahun 8 bulan. Selanjutnya, 1. Riwayat penyakit. 1. Almarhum pada tahun 1997 diketahui terkena diabetes mellitus, yaitu penyakit gula. 2. Sejak saat itu almarhum melaksanakan rawat jalan di rumah sakit dan sering keluar masuk opname di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Yang ketiga, sejak bulan Februari tahun 2018, almarhum didiagnosa gagal ginjal akibat komplikasi dari penyakit diabetesnya dan disarankan melaksanakan cuci darah 2 kali seminggu. Cuci darah dilakukan rutin oleh almarhum di ruang hemodialisa Rumah Sakit Doris Silvanus. 4. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, karena kondisi tekanan darah almarhum rendah dan sesak napas, keluarga bersepakat untuk mengantarkan almarhum ke Rumah Sakit Doris Silvanus Kota Palangkaraya untuk melakukan pengobatan. Kelima, sejak di rumah sakit, almarhum ditempatkan di ruang observasi intensif untuk dilakukan
penanganan khusus. 6. Selama 11 hari di rumah sakit, kondisi tekanan darah almarhum tidak stabil. Pernapasan dibantu dengan menggunakan alat oksigen dan untuk makan menggunakan bantuan selang. 7. Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau jam 2 sore, kondisi kesehatan almarhum menurun drastis atau kritis. Sehingga pada pukul 16.20 WIB atau jam 4.20 sore, almarhum menghembuskan napas yang terakhir. Demikian pembacaan singkat almarhumah Ibu Lensi Enandomoy untuk kita pada pagi hari, dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pihak keluarga. Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, walaupun kami sekeluarga dalam kedukaan kami masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan saat ini. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh pihak keluarga, kita akan melaksanakan ibadah keberangkatan, menghantarkan atau melaksanakan ibadah keberangkatan jasa ke pemakaman Ibunda terkasih kami, mendiang Lensi Enandomoy di tempat peristirahatan yang terakhir, yang nantinya bersama-sama orang benar menuju Yerusalem baru saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Handai Tauladan atau Tolan yang dapat meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami melaksanakan prosesi keberangkatan dan pemakaman kepada pihak Majelis Jemaat Kanaan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada keluarga kami. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan baik moral, material selama Ibunda terkasih kami yang meninggal sampai dengan prosesi ibadah menunggu jenazah yang sudah kita laksanakan selama 2 malam, ibadah keberangkatan serta ibadah keberangkatan dan pemakaman serta ibadah penghiburan. Nantinya kami tidak dapat membalas satu persatu kebaikan Bapak dan Ibu. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang nantinya akan memberikan berkat berlimpah kepada Bapak dan Ibu saudara. Perlu kami sampaikan, setelah ibadah pemakaman akan dilaksanakan ibadah penghiburan pertama. Jadi ibadah ini, penghiburan ini kita laksanakan selama 1 kali, dan kami mengharapkan kembali lagi kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah nantinya setelah kita lakukan pemakaman. Untuk rute keberangkatan kita menuju pemakaman atau keberangkatan Kuburan Kristen Cilikriwut kilometer 12 dimulai dari rumah duka Jalan Antangkalang nomor 9B, keluar ke Jalan Antangkalang Induk, berbelok kanan ke arah Cempaka menuju ke Jalan Penigoro, menuju Bundaran Besar ke Bundaran Kecil, dan diteruskan menuju ke Bundaran Besar Cilikriwut kilometer 12 Palangkaraya, yang nantinya kita akan
tiba di blok C. Mungkin demikian hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada petugas yang telah ditunjuk untuk kita laksanakan ibadah pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa yang memimpin ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Dona Idemen Istihai. Kami persilakan. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk kembali. Keluarga duka yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita sebelum kita menyanyi bersama dari Kidung Pujian halaman 138, dengarkanlah nas pembimbing untuk kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung dalam buku duka halaman 138. Rumah Bapa, baik yang pertama dan yang kedua. Rumah tempatnya senang, di mana tidak lagi perang. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga besar keluarga duka dari buku panduan duka halaman 90. Persilakan. Jadi lagu kami ini, Ku Berserah Kepada Tuhan ini adalah lagu terakhir di detik terakhirnya menghembuskan napas. Dan kami yakin dan percaya dengan penguatan Tuhan sajalah kami dan keluarga besar bisa melalui ini semua, dan kami benar-benar ikhlas untuk melepaskan Mama. Kami memohon maaf dari saya pribadi dan juga keluarga besar apabila dalam kesehariannya bergaul dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar, terkhusus di jemaat Kanaan ataupun di keluarga besar, ada hal-hal yang membuat sakit hati atau kata yang tidak berkenan. Kami mohon dimaafkan segala salah dan dosa Mama. Ku berserah kepada Allah Tuhan. Yeah.
Jemaat Perkabungan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita merendahkan diri bersama dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kekuatan yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Dalam perhimpunan ibadah kami saat ini, kami ingin mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami semua untuk mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada saat ini. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan untuk kita dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Di bawah perikop atau judul Rumah Bapa. Berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Amin. Puji-pujian dari keluarga Maluku kami persilahkan.
Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dan harus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Terima kasih Jemaat Perkabungan. Kembali kita mendengarkan puji-pujian dari Jemaat GKI Kanaan dalam buku panduan kita halaman 129. Persilahkan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan kita akan berangkat bersama-sama mengantar jenazah mendiang Ibu Lensi Enan Domo ini ke pemakaman. Kita bersama-sama melihat dalam liturgi bagian yang ke-8 halaman 13, litani penguatan dari Mazmur pasal 121. Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita bersama mengantar saudara mendiang ibunda terkasih Ibu Lensi Enan Domo ini ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Persilahkan untuk seluruh keluarga dan kita. Hidup ini adalah
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Awas lele. Bapak Jesko lihat. Adi lele. Awas. Matikan bawah lah. Awas. Foto kambingnya pegang di sini. Foto Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Pada Ibu Pendeta jalan-jalan dipersilakan. Jemaat perkabungan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam ibadah pemakaman mendiang Ibunda terkasih Ibu Lensi Enan Domo. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Hidup Jemaat nomor 266. Hidup Jemaat nomor 266, bait yang pertama dan yang kedua. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nama kau bagi mata iman. Rumah Bapa di surga Bapa,
nama Tuhan terkasih, Ibu Nancy Enandomo ini, mendiang ibunda terkasih ini, telah hidup di dunia ini selama 64 tahun. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbagai orang yang mati dalam Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan mendiang ibunda terkasih ini dengan damai dan sentosa. Saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita merendahkan diri dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang akan menempuh jalan segala yang fana. Kami berkumpul di sini mengantarkan ibunda terkasih mendiang Ibu Nancy Enandomo yang telah mendahului kami. Dalam kedukaan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi saudara kami ini selama masa hidupnya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dengan rasa sedih kami melepas kepergiannya, tapi dengan penuh iman kami percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami dan kami juga. Engkaulah juru selamat kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati duka ini. Hiburkanlah keluarga dalam duka cita mereka. Sadarkan kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu, karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu, agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Maha Kudus dengan darah Anakmu, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku ku menyembah
namamu kudus. Ibadah pemakaman ini dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil ke dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu setelah kamu menderita seketika lamanya, yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pada pemakaman sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung berderang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku, sewaktu berteduh kembali sayuku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana